ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Renaya Liltanwari sebagai pembicara pertama bersama rekan-rekan saya, yaitu Miftahul Ulumuddin sebagai pembicara kedua, Bagus Ardiansyah Deka Asdinata sebagai pembicara ketiga. Sebelum memasuki jauh argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukan definisi daripada resensi terhadap penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku teroris. Dewan juri yang kami hormati, perlu kita ketahui, pada saat ini Indonesia telah memiliki berbagai instansi atau institusi lembaga negara yang menangani secara khusus problematika kasus terorisme di Indonesia. Bahkan menurut catatan, lembaga tersebut telah banyak prestasi dengan menumpaskan banyak kasus terorisme di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut diantara lain yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang biasa kita sebut dengan BNPT. Hal ini merupakan salah satu strategi Republik Indonesia dalam membentuk institusi formal sebagai langkah menanggulangi rangkaian agenda terorisme. Adapun lembaga-lembaga lain yang bertugas antara lain yaitu Densus 88 anti teroris, Polri, juga gabungan dari TNI. Bahkan juga tercatat dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai 2021 ini, berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menangkap sebanyak 602 tersangka terorisme dari seluruh pelosok penjuru Indonesia. Angka ini pun belum termasuk keberhasilan penumpasan gerakan-gerakan terorisme besar yang lainnya. Salah satu contoh keberhasilan besar lembaga institusi pemerintahan di Indonesia dalam menumbangkan ancaman teroris di Indonesia yaitu keberhasilan menumbangkan Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa kita sebut dengan GAM, yang pada saat itu sudah sangat kuat karena basis militer mereka. Namun dengan kekuatan militer dan BNPT, Indonesia berhasil menjaga kestabilitasan negara tercinta Indonesia kita ini. Tidak hanya itu, BNPT juga memberikan pengarahan terhadap pelaku terorisme yang sudah tertangkap untuk kembali lagi ke ideologi Pancasila, ideologi kita bersama ini. Sehingga para pelaku terorisme ini bisa memberikan sumbangsih yang lebih baik lagi terhadap negara kita Indonesia. Adapun dikutip dari Brigjen Pol Hamidin yang menegaskan bahwasannya Indonesia terbukti memiliki kualitas dan kuantitas yang jauh lebih baik dari negara-negara Eropa dalam hal pencegahan dan penanganan terorisme ini. Ini dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menggagalkan 9 ancaman teroris. Terlihat sesuai data dan fakta yang saya sampaikan, terbukti Indonesia bukanlah negara yang gagal dalam mengatasi terorisme ini. Maka dari itu, pemerintah tidak perlu menghapuskan status kewarganegaraan bagi pelaku teroris. Karena mengapa? Karena ini sudah terbukti tanpa adanya penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku terorisme, Indonesia berhasil mencegah dan menanggulangi pelaku-pelaku terorisme yang merajalela ini. Hal inilah yang mendasari ketidaksetujuan kami bersama terhadap mosi pada hari ini. Dan berikut poin-poin utama yang atas ketidaksetujuan kami. Yang pertama, adanya dampak buruk yang bisa membahayakan kestabilitasan dunia ini. Yang kedua, banyaknya manfaat bagi pemerintah Indonesia, salah satunya dalam bidang militer. Selanjutnya, argumen-argumen yang lainnya akan disampaikan oleh pembicara kedua kami, yaitu Miftahul Ulumuddin. Baik, Dewan Jurusan kami hormat, pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi pendukung saya untuk semakin menguatkan tentang ketidaksetujuan kami mengenai mosi kita pada kesempatan kali ini, Dewan Jurusan kami hormati. Baik, untuk pada saat ini kami membawakan 2 argumentasi Dewan Jurusan hormati. Argumentasi kami yang pertama adalah mengapa proses penghapusan status kewarganegaraan bagi para pelaku teroris di Indonesia ini tidak diperbolehkan Dewan Jurusan hormati. Untuk sub argumentasi yang pertama
pertama, karena kami menyadari Dewan Juru Hormati bahwa saat kami nantinya menghapuskan status kewarganegaraan bagi para pelaku terorisme ini, kita akan memberikan kebebasan dan juga akses bagi para pelaku terorisme ini untuk semakin melanglang buana menyebarkan paham radikalisme dan juga teror-teror lainnya ke negara lain. Dewan Juru kami hormati. Tentunya kita tidak ingin bahwasanya paham-paham radikalisme dan juga teror-teror dari para teroris dari Indonesia ini akan mengancam stabilitas keamanan dan juga stabilitas ekonomi dan juga semua bidang di satu negara. Dewan Juru Hormati, itu menurut saya sangat bahaya. Dewan Juru Hormati. Sedangkan bila mana kita nanti tidak menghapuskan status kewarganegaraan dari para pelaku teroris di Indonesia ini, kita masih akan memiliki kendali penuh, kontrol yang penuh dan juga berbagai macam cara agar kita bisa menentukan dan juga kita bisa mengetahui bagaimana tindakan teror yang mungkin dilakukan oleh para terorisme ini di masa depan. Dewan Juru Hormati, kita bisa melakukan berbagai macam antisipasi dan juga berbagai macam cara agar nantinya para pelaku teroris ini tidak bisa untuk melaksanakan kasus teror yang mungkin di masa depan dia lanjutkan. Dewan Juru Hormati, apalagi terlebih kita memiliki banyak sekali badan-badan dan juga instansi negara yang memang khusus menangani terorisme di Indonesia. Dewan Juru Hormati, seperti BNPT, Densus 88 dan juga berbagai macam lembaga lainnya. Dewan Juru Hormati, dan menurut saya lembaga-lembaga dan juga badan-badan ini sudah sangat cukup dan juga sudah mampu untuk bisa mengakomodir kasus-kasus dan juga berbagai macam problematika tentang terorisme di Indonesia. Dewan Juru kami hormati, apalagi pada saat ini BNPT telah membentuk satu kawasan baru, yaitu kawasan khusus terpadu Nusantara yang digunakan untuk menempatkan dan juga membina para narapidana pelaku terorisme di Indonesia untuk bisa dibina dan juga untuk bisa dikembalikan tentang pemahaman ideologinya agar nanti dia bisa diarahkan tentang kemampuan dan juga potensi diri yang ada dalam dirinya. Dewan Juru kami hormati. Untuk subargumentasi yang kedua, Dewan Juru kami hormati, dikhawatirkan bila mana kita nanti menerapkan penghapusan status kewarganegaraan bagi para pelaku terorisme, kita tidak akan tahu dan juga kita tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukan oleh para terorisme ini di masa depan. Kita tidak bisa meyakinkan diri dan juga kita tidak bisa dan juga tidak akan mustahil bagi para terorisme ini untuk semakin memperluas lagi jangkauan terornya, dan juga mungkin di masa depan bisa saja para pelaku terorisme ini bisa membuat basis militer baru dan juga basis radikalisme baru di negara lain atau bahkan di kawasan lain yang lebih berbahaya. Dewan Juru kami hormati, tentunya kita tidak mau Dewan Juru kami hormati hanya karena kita menghapuskan status kewarganegaraan dari para pelaku terorisme ini, kita akan dicap sebagai negara dengan penghasil terorisme yang paling berbahaya di dunia. Dewan Juru kami hormati. Memasuki argumentasi yang saya kedua adalah mengapa dan juga apa manfaat dari tidak dihapuskannya status kewarganegaraan dari pelaku terorisme di Indonesia. Untuk subargumentasi yang pertama, Dewan Juru kami hormati, bila mana kita tidak menghapuskan status kewarganegaraan ini, kita masih memiliki kontrol dan juga kita masih memiliki kendali penuh dan juga mutlak untuk menentukan bagaimana kelanjutan dari para pelaku terorisme di Indonesia ini. Dewan Juru kami hormati, kita bisa menentukan bagaimana tindakan pidana dan juga kita bisa melakukan berbagai macam prosedur hukum yang sesuai dengan undang-undang, juga menentukan bagaimana nasib dari para pelaku terorisme ini. Tetapi bila mana kita nanti menghapuskan status kewarganegaraan ini, kita tidak akan bisa mengontrol, juga kita tidak akan bisa menentukan apa tindakan selanjutnya yang lebih baik yang harus kita lakukan. Dewan Juru kami hormati. Untuk subargumentasi yang kedua, dengan kita tidak menghapuskan status kewarganegaraan ini, kita bisa membuka dan juga kita bisa memberikan berbagai macam portal juga kesempatan bagi para pelaku terorisme ini untuk kembali dan juga memberikan banyak sekali sumbangsi kepada negara. Dewan Juru kami hormati. Tentunya dengan catatan bahwasanya kita menggunakan lembaga-lembaga dan juga instansi negara kita seperti BNPT, Densus 88 dan juga Polri untuk mengembalikan terlebih dahulu ideologi dan juga pemahaman mereka tentang tentang Pancasila. Baru setelah itu kita memberikan akses sepenuhnya bagi mereka untuk kita mengembangkan potensi diri mereka, untuk mengembalikan kemampuan yang mungkin selama ini tertutupi. Dan saya percaya Dewan Juru seperti saya kita nanti mampu untuk membina berbagai macam kemampuan dan juga membina berbagai macam potensi diri itu di masa depan. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa bersumbangsi kepada dunia dan juga kepada Indonesia. Dewan Juru kami hormati. Untuk subargumentasi yang ketiga, saya percaya Dewan Juru kami hormati bahwasannya para pelaku terorisme ini memiliki kemampuan dan juga potensi yang luar biasa. Salah satu contoh Dewan Juru hormati, tentunya kita sudah percaya dan juga sudah yakin bahwa para pelaku terorisme ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam hal pemiliteran dan juga dalam hal persenjataan. Ini menurut saya merupakan satu hal yang sangat berpotensi. Dewan Juru hormati, saya kita sudah membantu kembali pemikiran dan juga pola pikir mereka tentang Pancasila. Kita bisa membantu mereka untuk bisa menggunakan kemampuan mereka dalam hal militer dan juga kemampuan mereka dalam hal persenjataan untuk bisa bersumbangsi dan juga berinovasi pada Indonesia bahkan pada dunia. Dewan Juru hormati, tentunya itu bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena kita mampu untuk meredam kasus terorisme dan kita mampu untuk mengendalikan para terorisme ini supaya bisa berinovasi dan juga membanggakan bangsa Indonesia. Dewan Juru kami hormati.
Untuk subargumentasi yang keempat atau yang terakhir adalah saat kita nanti tidak menghapuskan status keluarga negara ini dan kita tetap mempertahankannya di dalam negeri dan juga kita mengendalikan sepenuhnya berbagai macam tindakan dan juga berbagai macam kegiatan dari para terorisme ini, kita bisa menghambat dan juga kita bisa menghentikan aliran dana atau aliran sumber daya yang mungkin masuk ke para terorisme ini. Dan tentunya kita yakin bahwa aliran dana dan juga aliran sumber daya ini mungkin saja adalah salah satu hal yang mendukung dan juga menyokong adanya tindakan terorisme di Indonesia di Jurus Mati. Saya kira yang mengendalikan atau kita sepenuhnya mengontrol para pelaku terorisme ini, kita bisa menghambat masuknya dana juga berbagai macam sumber daya mendukung dan juga menyokong adanya terorisme ini di Jurus Mati. Bahkan bukan tidak mungkin saya kira yang memperlakukan sistem seperti itu bukan hanya satu terorisme saja yang selamat, tapi kita akan menyelamatkan banyak terorisme dari semakin terjerumus dan juga tersesat dalam jalan radikalisme Dewan Jurus yang kami hormati. Selanjutnya, berbagai macam kesimpulan dan juga solusi akan disampaikan oleh rekan saya dari pembicara ketiga Dewan Juri yang saya hormati. Saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan kesimpulan dan juga solusi untuk argumentasi kami. Berdasarkan argumentasi tersebut kami menyimpulkan, pertama, bahwasanya penghapusan kewarganegaraan tidak boleh, bahwasanya malah ribet toh. Dewan Juri yang saya hormati, saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan kesimpulan dan juga solusi untuk argumentasi kami. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami menyimpulkan yang pertama, bahwasanya penghapusan status kewarganegaraan tidak boleh dilakukan. Karena berdasarkan dengan argumentasi yang kami sampaikan akan muncul banyak dampak buruk bila mana kita menghapuskan status kewarganegaraan mereka. Dewan Juri yang saya hormati, tentunya kita tidak ingin pemerintah menghapuskan kewarganegaraan ini. Di masa yang akan datang akan muncul banyak dampak buruk untuk stabilitas keamanan negara bahkan dunia. Dan menurut argumen kedua dapat kita simpulkan bahwasanya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari tidak dihapuskannya status kewarganegaraan bagi para pelaku terorisme. Ini sudah cukup menjadi parameter bahwa hal ini benar-benar tidak boleh dilakukan. Dewan Juri yang saya hormati, kita dari tim kontra tidak hanya akan menolak terkait mosi kali ini, kami juga akan memberikan solusi terkait problematika ini. Yang pertama, bila mana para pelaku teroris ini sudah tertangkap, tentunya kita bisa menyerahkan para pelaku terorisme setelah prosedur hukum kepada lembaga atau instansi negara yang terkait untuk bisa memberikan arahan dan juga bimbingan supaya para pelaku terorisme ini bisa kembali kepada ideologi Pancasila dengan menggantikan ideologi radikalisme yang sudah mengakar pada diri mereka. Setelah terbentuk ideologi Pancasila kembali dalam diri mereka, lembaga atau instansi ini bisa membantu para pelaku terorisme tersebut untuk mengembangkan potensi diri mereka yang mereka dapatkan dari arahan terorisme, seperti contohnya merakit senjata atau yang lainnya yang menurut kami dapat bersumbangsi kepada negara. Kita bisa mengarahkan kepada mereka untuk bisa berinovasi dan berkreasi menurut bidangnya masing-masing. Yang kedua, Dewan Juri yang saya hormati, kami dari tim kontra juga memberikan solusi untuk memaksimalkan BNPT. Kita bisa memaksimalkan BNPT untuk mengendalikan secara penuh penanganan dan tindak lanjut terkait dengan para pelaku terorisme ini. Tentunya dengan berbagai macam cara dan juga mekanisme dan prosedur penanganan seperti yang sudah kami cantumkan. Kami berpikir bahwa dengan kita menghapuskan status kewarganegaraan bagi para pelaku terorisme ini, berarti kita memberikan kebebasan untuk mereka, kebebasan untuk menyebarkan paham radikalisme kepada dunia. Tentunya kita tidak mau bangsa Indonesia tercoreng dengan bangsa penghasil teroris terbesar yang menyebar di seluruh dunia. Hanya karena kita membebaskan kewarganegaraan mereka dari Indonesia. Sehingga itulah kami menemukan suatu solusi lebih baik kita memaksimalkan lembaga BNPT untuk bisa menindaklanjuti kasus para pelaku terorisme di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, demikianlah argumen dari kami. Hidup hukum Indonesia!